Kenyataan. Drap, drap, drap. Deru langkah kaki Otnal, Chelsea dan si kembar Park terdengar memasuki rumah besar Park. Otnal yang menjadikan pujaan hatinya menjadi umpan, membawa gadis yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja itu ke dalam rumah besar Park. Selama perjalanan, Chelsea hanya diam membisu. Dalam otaknya dia entah sedang memikirkan apa. Dia melamun, tubuhnya lemah, tak ada semangat, tatapan matanya sendu dan wajahnya sedikit pucat, bahkan kulitnya terasa dingin. Angin berhembus, menerpa pepohonan di malam hari menyapu lembut wajah Chelsea yang akan masuk ke dalam rumah. Tubuh gadis itu sedikit gemetar karena angin dingin yang langsung menyentuh kulitnya yang hanya berbalutkan gaun berukuran medium yang panjangnya sampai di atas mata kaki. "Kau kedinginan?" tanya Otnell yang coba membuka topik pembicaraan dengan Chelsea, namun gadis itu malah diam dan sangat diam sejak kejadian di rumah keluarga Sena tadi. Tidak ada ekspresi entah sedih, bahagia, atau sedang kalut. Yang ada hanya wajah jutek yang dingin dan tak acuh sama sekali dengan lingkungannya. Otnell menatap gadis itu, namun yang ditatap hanya terlihat seperti mayat hidup, seperti patung yang terbuat dari porselen pucat, diam, kaku, dan tak bergerak sama sekali. "Jangan dipaksakan," bisik Luna yang berjalan di dekat mereka berdua. Otnell mengangguk paham, dia juga sedih dengan kondisi Chelsea saat ini, tapi tak ada hal spesifik yang bisa dilakukan untuk menghibur Chelsea. Sementara itu, Chelsea sendiri sedang kalut dengan pikirannya yang rumit, berkali-kali menyesali diri dan menghina dirinya sendiri. Pop Chelsea. "Aku masuk lagi ke tempat yang tak ku kenali, dilemparkan ke berbagai tempat, menyedihkan sekali. Tak pernah punya tempat yang bisa kusebut sebagai rumah, tempat yang nyaman untuk kutinggali, dan tempat di mana aku diterima sepenuhnya. Dijual oleh keluargaku sendiri, dibeli oleh orang-orang yang kusukai, dan yang jelas dia menaruh hati pada orang lain bukan pada diriku. Kejadian tadi berputar terus di kepalaku. Kata-kata Monica itu benar-benar membuatku jatuh dalam sekejap. Anak haram, apa benar aku bukan anak yang mereka inginkan? Tapi aku anak kandung mereka. Semua data yang kami miliki adalah data asli. Sudah tak diharapkan, tak mendapat kasih sayang dan juga tak dipedulikan. Aku hanya dianggap sebagai penghasil uang dan penghasil aset ratusan juta." Pop author. Chelsea dibawa pulang ke kediaman keluarga Park. Gadis itu akan tinggal di sana mulai hari ini. Otnell membawa Chelsea menuju sebuah kamar yang sudah disiapkan untuk ditempati oleh Chelsea. "Chelsea, kau istirahat di sini, semua akan baik-baik saja," ucap Otnell. Namun Chelsea masih diam dan tampak melamun. Otnell menggelengkan kepalanya. Ini pertanda buruk baginya. "Sialan kau wanita jalang, beraninya kau membuat Chelsea jadi seperti ini," geram Otnell. "Chelsea," panggil Otnell dengan nada tegas. Gadis itu tersentak, kali ini dia mengangkat kepalanya dan menatap Otnell. "Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak punya mulut untuk bicara?" ketus Otnell. Situasinya mulai membosankan. "Maaf," cicit gadis itu sambil kembali menundukkan kepalanya. "Hais, apa hanya kata-kata itu yang kau ketahui? Pantas saja kau mudah sekali ditindas, dasar gadis bodoh." Kali ini Otnell benar-benar kesal. Chelsea tidak bersemangat dan tampak layu. "Ya, aku memang bodoh mengharapkan sesuatu yang bukan milikku," ucap gadis itu. Otnell memutar malas kedua bola matanya. "Lebay," ucap pria itu. "Ganti pakaianmu, mulai hari ini kau akan tinggal di sini," ucap Otnell. "Semua baju yang di lemari itu bisa kau coba, pilih saja yang nyaman. Setelah itu istirahat, aku akan pergi sebentar," ucap Otnell dengan nada datar seperti biasa. Chelsea menatap Otnell yang sudah pergi keluar dari kamar. Gadis itu menatap kamar yang benar-benar asing baginya. "Jadi di sini aku sekarang, sebagai barang yang dijual." Menyedihkan, kau menyedihkan, Chelsea." Gadis itu menangis terseduh-seduh, rasanya dadanya sangat sesak. Ting, sebuah notifikasi pertanda pesan masuk berbunyi di ponselnya. Chelsea membuka ponselnya. "Papa, anak sialan, anak yang tak pernah kuinginkan, kau puas sekarang? Seluruh keluarga ini hancur karena dirimu. Monica lebih baik daripada dirimu. Kau anak yang tidak tahu diri. Kau bukan putriku, kau hanya anak hasil kecelakaan." Dek,
Mata Chelsea terbelalak membaca pesan itu, jantungnya gemetaran. Dia tak sanggup dihubunginya nomor ponsel papanya. Berkali-kali dia tekan nomor itu. Kumohon angkat, katakan kalau ini tidak benar. Suara gadis itu bergetar. Tiba-tiba panggilannya diangkat. Mau apa lagi kau anak haram, sialan? Tuan Sena berteriak dari seberang sana, bisnisnya hancur dalam sekejap mata. Aku bukan anak haram, aku anak papa dan mama. Gak mungkin papa pasti bohong kan? Katakan kalau itu gak benar, pa. Tangis gadis itu. Diam kau, sialan. Kau anak dari pria tidak jelas yang tidur dengan istriku. Cih, aku berusaha menerimamu dengan baik karena istriku tak tega membuangmu waktu itu. Tapi nyatanya kau menghancurkan hidupku. Teriak Tuan Sena yang benar-benar dalam kemarahan yang sudah membuncah. Mendengar itu, Chelsea benar-benar terdiam 1000 bahasa. Tubuhnya membeku, otaknya memikirkan berbagai hal yang telah terjadi. Enggak mungkin. Aku anak papa, teriak gadis itu sambil menangis terseduh-seduh. Biar ku beritahu padamu, kau anak seorang pria rendahan yang memperkosa istriku saat rumah kami dirampok. Saat itu kau hadir di rahim istriku yang malang. Hanya karena dirimu, istriku hancur dan sekarang kau menghancurkan keluarga kami lagi, ha? Tuan Sena memberitahukan kebenaran atas diri Chelsea. Kejadian beberapa tahun silam, kejadian besar yang merusak keluarga Sena. Saat istri Tuan Sena diperkosa oleh pria asing yang membongkar rumah mereka saat Tuan Sena dalam perjalanan bisnis. Kejadian mengerikan yang meninggalkan begitu banyak luka bagi keluarga Sena. Kehadiran seorang putri kecil yang bukan darah daging Tuan Sena. Dia berusaha menerima gadis kecil itu namun hati kecilnya sakit saat melihat istrinya selalu menatap penuh kebencian pada gadis itu. Panggilan dimatikan, Chelsea terduduk di atas lantai. Dia menangis terseduh-seduh sambil menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak. Tentu saja, rasa penasarannya selama ini terpenuhi. Wajahnya yang tidak mirip dengan kedua kakaknya, wajahnya yang asing dan kasih sayang yang tak pernah dia dapatkan. Perlakuan yang berbeda, cara menatap yang berbeda dan ternyata dia menempatkan fakta tentang dirinya yang hanya seorang anak hasil kecelakaan. Tangisan gadis itu semakin menjadi-jadi. Dia meraung-raung dalam ruangan itu. Sakit hatinya, sakit juga tubuhnya. Dia lemah dan tak punya siapapun. Lahir ke dunia tanpa merasakan sedikit pun kasih sayang. Bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya jika seperti ini? Hancur sudah hidupnya, dia menepuk-nepuk dadanya yang terasa sangat sesak. Tiba-tiba 2 pasang tangan kecil memeluk gadis yang sedang menangis terseduh-seduh sambil menepuk dadanya yang sesak. Mom El, suara 2 anak kecil itu membuat Chelsea menahan air matanya, namun semakin ditahan, semakin kencang pula tangisannya.